Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lihadani awwala an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wa huwal qailu subhanahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wa yasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul bashar amma ba'du fa ya ibadallah ausikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita melaksanakan sholat gerhana matahari. Ini termasuk gerhana matahari hibrid. Artinya sebagian daerah itu terjadi gerhana matahari total, jadi sampai gelap, ya. Karena cahaya dari matahari tertutup dengan bulan, nah, sehingga cahayanya nggak sampai di bumi, khususnya yang daerah umbra namanya, ya. Daerah yang gelap itu kalau di Indonesia yaitu di Biak, ya. Di daerah-daerah yang lain termasuk Indonesia, Jawa Timur, Jawa, Jambi dan lain sebagainya termasuk gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari cincin, sehingga tidak terlalu gelap. Ini terjadi pada daerah Panumbra. Nah, nanti bisa dilihat lagi apa itu umbra dan lain sebagainya. Gerhana matahari ini juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu gerhana matahari total tahun 1983, pas ketika tahun kelahiran saya. Ada juga tahun 2016 dan gerhana matahari sebagian terjadi pada tahun 2019 gerhana matahari sebagian. Padahal dulu pada zamannya Rasulullah gerhana itu hanya terjadi satu kali. Ini pada zaman kita ini gerhana matahari, gerhana bulan terjadi beberapa kali. Pertanda apakah ini? Pertanda apakah ini? Apakah ada tanda ini adalah kematian orang-orang tertentu? Tokoh mungkin? Ataukah ini pertanda tumbangnya rezim tertentu? Apakah demikian? Nah, ini ternyata ketika itu terjadi di zamannya Rasulullah, putranya Rasulullah Ibrahim bin Muhammad itu meninggal, beredar viral di masyarakat, ya. Itu ini gerhana matahari ini terjadi karena kematian dari putra Rasulullah yaitu Ibrahim. Oleh Rasulullah, pernyataan-pernyataan tersebut bisa mengganggu keimanan sehingga berupaya diklarifikasi oleh Rasulullah. Yaitu bisa kita lihat di hadis riwayat Bukhari, yaitu hadis yang ke-1044. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi yahsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Subhanallah.
Ini adalah hadis dari Rasulullah berusaha memberikan jawaban yang benar bahwasanya gerhana matahari, gerhana bulan itu tidak berkaitan dengan kematian seseorang, apalagi mungkin sekarang tahun politik ada yang mengkait-kaitkan dengan tumbangnya rezim tertentu. Tidak ada kaitannya dengan itu. Sesungguhnya matahari dan bulan, arti dari hadis tadi, itu adalah tanda-tanda ayat. Jadi ayat Allah itu tidak hanya ayat yang ada di dalam Al-Quran, tapi ada tanda-tanda yang lain, yaitu ciptaannya, ya. Ayatani itu dua tanda, karena berkaitan dengan bulan dan matahari. Min ayatillahi, dari tanda-tanda Allah. Wala yahsifani, dan tidak akan terjadi khusuf atau gerhana. Itu berkaitan dengan limauti, nggak terjadi. Gerhana itu yang berkaitan dengan kematian ahadin, seseorang. Wala lihayatihi, ataupun hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum, kalau tadi itu berkaitan dengan keyakinan, jadi jangan hubungkan pertanda-pertanda alam itu dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang itu tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bisa merusak keimanan, ya. Misalkan ada burung gagak, ini habis ini ada yang mau mati ini, misalkan demikian. Jangan berkeyakinan seperti itu, ya. Takhayul, khurafat dan lain sebagainya. Lalu sekarang berkaitan dengan amal solehnya. Karena Islam itu keyakinan plus syariat, ya. Akidah plus syariat. Itu pokok dari Islam. Karena itu ada rukun iman, ada rukun Islam. Kalau rukun iman itu berkaitan dengan akidah, rukun Islam berkaitan dengan syariat. Tapi syariat Islam tidak hanya rukun Islam saja. Kalau rukun itu pokok, yang paling pokok. Oke, kelanjutan dari hadis tadi, fa idza ra'aitum, ketika kalian melihat gerhana matahari ataupun bulan. Tapi kalau gerhana matahari jangan dilihat secara langsung, apalagi gerhana matahari total, ya. Ini bukan hoax, saya baca di BRIN, ya, Badan Riset milik Indonesia. Ini pernyataan dari peneliti di sana. Itu ketika matahari terjadi gerhana matahari dilihat secara langsung dengan mata tanpa alat tertentu, itu bisa terjadi sakit mata, bahkan kebutaan. Tentu kita nggak ingin. Saya kepo mau lihat gerhana matahari, mau saya saksikan secara langsung. Hidup ini pilihan, tapi resiko ditanggung Anda sendiri. Saya sarankan jangan melihat, ya. Kalau melihatnya dari sini, nggak melihat secara langsung, bolehlah, ya. Tapi kalau melihat secara langsung mataharinya, gelap, enak, dan seterusnya, jangan. Tapi yang dilakukan itu apa? Yang dilakukan, yang disuruh, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bukan melihat gerhana mataharinya, tapi yang disuruh adalah apa? Fada'ullah, berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Lalu juga wakabbiru, dan bertakbirlah, watasaddaqu, dan bersodakohlah, wasollu, dan sholatlah. Makin banyak yang kita lakukan, makin baik, ya. Berdoa, sholat, sodakoh, ini makin banyak makin baik. Tentu sholatnya ya gak usah diulang-ulangi lagi, seperti itu. Jadi intinya bahwasanya gerhana ini merupakan tanda kekuasaan dari Allah. Ini kekuasaan yang luar biasa, yang bagi seorang manusia yang berpikir, ini keren banget. Gak mungkin ada manusia yang bisa menutupi cahaya dari matahari. Secanggih apapun teknologi sekarang, sepintar apapun orang yang ada saat ini gak bisa menutupi cahaya matahari yang akan tampil atau yang akan menyinari dunia ini. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Dan manusia, semua makhluk hidup Allah itu mengikuti sunnatullah.
ketentuan Allah. Nanti bisa dibaca di surat Al-Fusilat, ini surat ke-41, ayatnya yaitu ayat ke-37. Saya bacakan. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Wa min ayatihi, dan sebagian dari ayatihi, yaitu ayat-ayatnya. Lailu wan naharu, adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, la tasjudu, janganlah kamu sujud kepada lisyamsi, kepada matahari, wala lil qamari, dan jangan juga sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersujudlah kepada Allah alladzi, yang khalaqahunna, yang menciptakannya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah Allah. Nah, ini ayat ini juga tuntunan kepada kita berkaitan dengan akidah dan juga amal solih. Apa itu akidahnya? Jangan sujud kepada matahari dan bulan. Saat ini insya Allah ya, sudah sangat sedikit atau bahkan nggak ada orang yang sujud pada matahari dan bulan, nggak ada. Sujud dalam artian ketaatan, tunduk kepada matahari dan bulan. Dengan berkembangnya sains dan teknologi, orang makin pintar. Nggak mungkin, insya Allah ya, kalau dia masih waras, logikanya juga normal, nggak akan mungkin sujud kepada matahari dan bulan. Tapi fakta menunjukkan sujud, ketundukan, kepatuhan seseorang itu kadang, walaupun dia gak sujud seperti halnya sujudnya sholat, tapi kadang patuhnya melebihi kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ada suatu ungkapan, ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Ayat konstitusi buatannya manusia, apakah lebih tinggi daripada ayat suci buatannya Allah, firman Allah? Bagi orang yang beriman tentu tidak akan. Yang lebih benar itu ayat suci yang lebih tinggi daripada ayat-ayat yang lain, ya. Walaupun itu dibuat oleh para ahli, profesor, gabungan dari banyak para ahli, digabung dengan teknologi AI, artificial intelligence, ya, kecerdasan robot dan lain sebagainya, sehingga membuat undang-undang yang sangat canggih misalkan, ya, yang itu kemungkinan kalau diterapkan bisa terjadi kesejahteraan, ya, kebaikan dan lain sebagainya. Tapi secanggih apapun itu masih makhluknya Allah. Makhluknya Allah, ciptaannya Allah itu punya keterbatasan, kelemahan, dan pasti tergantung dengan yang lain. Dia gak mungkin tahu apa yang terjadi 100, 200, 300 tahun yang akan datang. Tapi kalau Allah itu Allahu alimun, Allah maha mengetahui. Selain Allah itu Al-Khaliq, pencipta, Allah juga Al-Mudabbir, Allah itu pengatur. Allah sudah mengatur hukum-hukum alam ini, yang oleh orang itu disebut dengan hukum alam. Tapi itu adalah sunnatullah dalam bahasa agamanya, ya. Takdir Allah, ketentuan Allah sudah ditentukan oleh Allah. Semua gak bisa menolak dari hukum alam ini, gak bisa. Misalkan ada HP, nah ini saya lepaskan dari tangan saya, jangan, saya hanya punya satu, nanti pecah, ya. Ini pasti jatuh. Ini gaya gravitasi yang itu diungkapkan oleh Newton. Sebelum Newton lahir atau saat ini Newton sudah meninggal, pasti semua benda itu ketika dilepaskan dari ketinggian tertentu itu ada gaya gravitasinya. Pasti. Apakah buatannya Newton? Tidak, buktinya Newton sudah mati. Kan gitu. Itu hukum-hukum dari Allah. Semuanya taat hukum Allah.
Selain hukum alam, Allah juga membuat hukum sosial. Hukum sosial dibuat oleh Allah. Apa itu? Sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, sistem peradilan Islam, sistem politik Islam, dan lain sebagainya. Itu yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Kalau tadi hukum alam itu semua makhluk itu pasti taat, gak ada yang gak bisa, gak ada yang gak bisa, kecuali sama Allah diberi kekhususan. Misalkan ya, namanya api itu membakar. Kenapa api kok gak membakar Nabi Ibrahim? Ya, khasiat dari api itu sudah Allah cabut, atau Allah perintahkan kepada api supaya tidak membakar Ibrahim. Oh, lalu ada yang nyoba-nyoba seperti itu. Wah, ya gak bisa. Itu mukjizat hanya khusus kepada Nabi dan Rasul. Tapi berkaitan dengan hukum sosial untuk manusia dan jin, ini diberi pilihan. Mau ngikuti hukumnya Allah ataukah tidak? Pilihan. Atas pilihan itulah kita manusia, saya tidak bahas jin. Mungkin ada jin yang sedang sholat atau apa di sini, ya monggo saja. Saya nggak bisa melihatnya, dan saya nggak pernah memberi kajian kepada jin secara langsung, ya. Karena dakwah manusia ya kepada manusia. Sehingga atas pilihan itulah kita nanti dimintain pertanggungjawaban. Alhamdulillah, jenengan sudah memilih yang tepat. Jos, hebat, alhamdulillah. Mau sholat gerhana di waktu yang sangat istimewa. Jarang-jarang ada sholat gerhana di bulan Ramadan. Dengan keutamaan Ramadan yang luar biasa yang sering disampaikan oleh para ustadz. Sering. Apalagi ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan lagi. Subhanallah. Alhamdulillah jenengan bisa melaksanakan sholat gerhana dilanjutkan dengan mendengarkan khutbahnya. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk dari buah keimanan kita. Karena ada gerhana, ini Rasulullah mencontohkan untuk sholat gerhana, dan kita ikuti. Ini masih hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau manusia dengan manusia, seharusnya juga kita ikuti. Kenapa kita harus pilih-pilih? Ya, ini mohon maaf ya. Kok sepertinya kadang manusia itu merasa lebih pintar daripada Allah dan Rasulnya. Sudah gak mau lagi menggunakan hukum dari Allah. Sudah gak mau. Bahkan para pejuang Islam kafah itu dipersekusi. Teman-teman saya ada yang dipecat. Ya, saya dulu juga waktu ngajar di pondok pesantren juga dipecat. Tapi pemberi rizki itu Allah. Saya yakin pemberi rizki itu Allah. Insya Allah tetap memberi rizki saya. Dipecat dari pondok pesantren jadi dosen. Dan ini mungkin adalah akibat dari doa saya. Ya Allah, saya ingin kerja, tapi kerjanya gak terlalu banyak waktu untuk kerja, tapi lebih banyak saya gunakan untuk dakwah. Saya husnudon pada Allah. Walaupun itu oleh pandangan manusia, waduh, dipecat itu jelek, ya. Ada ustadz itu sampai di penjara. Waduh, ustadz kalau di penjara berarti dia bersalahnya luar biasa. Belum tentu. Betapa banyak para pejuang Islam, misalkan Buya Hamka, ataupun pejuang Islam yang lainnya itu di penjara, bahkan ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Jadi apa yang menurut manusia itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Apa yang menurut manusia itu jelek, belum tentu menurut Allah itu jelek. Jadi supaya pasti, ya kita ikuti Al-Quran dan hadis. Supaya mudah, kita ngaji. Tentu gak cukup dengan hanya kultum sholat gerhana seperti ini. Gak cukup, ya. Mari, nunggu apa lagi? Saya hanya bisa mengingatkan ketika jenengan ikut kajian. Gak mungkin saya jenengan di tengah jalan, mohon maaf,
misalkan ya, nggak pakai kerudung di tengah jalan. Lalu saya, Bu, tolong pakai kerudung. Kadang nggak enak, betul ya? Kadang nggak enak. Oh, siapa jenengan? Oh, mungkin kenal Ustadz Sami ya. Wah, bukan suami saya, bukan anak saya, bukan apa-apa saya, kok nginget-ngingetkan saya. Sungguh. Itu bentuk sayang saya. Sayang dalam artian sesama muslim. Kalau sayang saya kepada istri hanya untuk istri saya saja, ya. Karena itu saya tundukkan pandangan terhadap wanita yang lain supaya istri saya kelihatan paling cantik di dunia ini. Nah, kalau mata saya jelalatan, tentu ada yang lebih cantik, kan gitu. Kenapa? Ini bentuk ketundukan. Mari. Mungkin yang saat ini belum pakai kerudung ketika keluar, pakai kerudung. Belum pakai jilbab, ya. Nah, baju jubah itu kalau bagi perempuan, yuk pakai jilbab ketika keluar, ya. Kalau di rumah ya gak apa-apa. Oke. Demikian, ya. Jadi intinya kita seharusnya taat secara total kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya buat singkatan, Islam yang benar, sekali lagi, Islam yang benar itu asik. Maksudnya apa Ustaz? Asik ini singkatan, ya. Akidahnya, syariahnya itu Islam yang kafah. Akidahnya nggak boleh tercampur dengan akidah non-muslim. Misalkan akidah materialisme, segala sesuatu itu semuanya materi. Ini akidahnya orang komunis. Atau akidah sekulerisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Ini akidahnya orang kapitalis. Begitupun dengan syariatnya. Syariat yang kafah. Jangan syariatnya misalkan, oh khusus ibadah sholat, zakat saya gunakan dari Islam. Tapi ekonomi kapitalis sosialis. Bersosial bukan dari Islam. Dan lain sebagainya. Saya takutkan, ya, kita seperti halnya orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lain? Ini balasannya luar biasa. Walladzina, balasannya yaitu orang-orang yang mendustakan, ya. Wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Subhanallah. Jamaahnya hafal, ya. Alhamdulillah. Orang-orang yang mendustakan ayatina, ayat-ayat kami. Satu ayat saja didustakan, ya. Ulaika ashabun nar. Mereka itu penduduk neraka. Lebih parah lagi. Hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya. Yang kekal di neraka itu orang kafir, Ustaz. Iya betul. Tapi kalau ada orang Islam sampai mendustakan ayat dari Al-Quran, itu balasannya seperti orang kafir. Yuk hati-hati dalam berakidah dan juga bersyariat. Gunakan akidah dan syariat Islam secara kafah. Demikian dari saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa dafi'u niqamahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا شفيع يا شفيع يا شفيع يا شفيع اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم عافنا في بدنا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب استجب دعانا يا الله آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله